Nih salah satu habaib Iya. itu cium tangan. Inti cium Kata tangan. Pak Manggus, Beb, nanti itu di rumah anak kasih 10 kali saya buka. Tapi di Masya Allah ya. Lucu ya teman-teman ya. Suruh cium tangan di depan orang nanti sampai rumah mau 10 kali. Ya, ini para Habib-Habib ini intinya tuh ingin ya gila hormat gitu ya teman-teman ya. Gila hormat gitu ya. nanti itu yang bukan Alawiyin, kalau Hmm. pagi mau masuk sekolah, itu cium tangan semua sama tangannya yang murid-murid Alawiyin. Aduh, gila. Kata Syekh, Gimana ini? ente ngomong kayak gitu. Masya. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi di video kali ini saya akan membahas yaitu tentang Habib Ba'lawi. Nah, teman-teman, jadi Habib Ba'lawi ini jika memiliki anak yaitu Syarifah, ketika dinikahi oleh akhwal ya. Akhwal itu adalah non-Arab ataupun orang pribumi seperti orang Indonesia ini ya. Nah, teman-teman, jadi memang ini adalah ajaran yang sangat ekstrim ya. Karena ada Habib yang mengatakan bahwasanya orang pribumi ini ya ataupun non-Arab ataupun akhwal yang menikah Syarifah maka ibadahnya tidak akan diterima sampai hari kiamat kecuali dia bisa mengembalikan keperawanan Syarifah. Ya, ini 100% tidak mungkin ya. Ya Allah, ini ajaran dari mana ya teman-teman ya? Kok ada yang semacam itu? Semestinya kalau ajaran Islam ya, kalau perempuannya ridho ya, sama-sama ridho, itu sah. Nah teman-teman, jadi ini juga pernah dibahas oleh Syekh Ahmad Surkati, yaitu pendiri Al-Irsyad. Jadi beliau dulu itu pernah ditanya oleh Muslim, ya seorang Muslim bertanya kepada Syekh Ahmad Surkati, wahai Syekh, apa hukum menikahi Syarifah? Lalu kemudian Syekh Ahmad Surkati mengatakan sah. Nah, lalu kemudian Syekh Ahmad Surkati ini ya kembali ke Jakarta dulu ya kisahnya itu ya tidak disapa oleh Ba'lawi ya para Habib-Habib. Karena apa? Karena Syekh Ahmad Surkati itu mengeluarkan fatwa kalau orang pribumi, orang non-Arab ini ataupun orang yang bukan habaib ini menikahi Syarifah ya itu sah. Nah, Syekh Ahmad Surkati ini didiemin ya, nggak disapa dan lain-lain. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Beliau mengatakan seorang yang bukan habaib, Oke. bukan daripada Bani Alawi, menikahi Syarifah yang darahnya bersambung dengan Nabi Muhammad SAW Sallallahu alaihi wasallam. sampai hari kiamat ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala terkecuali bisa mengembalikan keperawanan Syarifah tersebut. Allah Akbar ya. Inilah ya teman-teman ya, ngaconya kaum Habib Ba'lawi ya teman-teman ya. Ini ajaran dari mana ya? Masa kita ini beribadah ya, lalu kemudian kita ini menikahi Syarifah, nanti ibadah kita itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Kecuali bisa mengembalikan keperawanan Syarifah. Ini ajaran dari mana ya? Mari kita lanjutkan. Jangan Sombong bangga ya, yang kurang ajar sama Syarifah. kurang ajar katanya. Syarifah zuriyahnya Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Jangan bangga kawin di Syarifah. Jangan bangga nikahi Syarifah. Jangan bangga nikahi Syarifah. Oh, alhamdulillah anak punya istri Syarifah. Haji. Habibah Fatimah nangis ente bangga. Wah, Rasulullah marah ente bangga. marah Rasulullah katanya. Dari mana ini? Haji. Dari mana? Ada nggak yang kayak gitu? Ada nggak? Kalau ada tempeleng. Wih, kalau ada tempeleng gitu ya. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi ini nggak tahu nih namanya Habib siapa ini ya. Jadi Habib ini sombong dengan nasabnya ya, sombong dengan garis keturunannya. Belum tentu Habib tersebut ini nasabnya itu bersambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ya teman-teman ya di dalam podcastnya Bang Haji Roma Irama, Kiai Imaduddin itu menafikan yaitu nasab Ba'lawi itu ya itu bersambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini malah sombong ya seakan-akan wah nasab ini segala-galanya. Jangan bangga menikahi Syarifah. Jangan bangga menikahi Syarifah. Ini kalau ada yang ngomong gitu katanya mau ditempeleng. Kalau saya ya tempeleng kembali ya tempeleng lagi. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pernah ini Syekh Ahmad Surkati itu ditanya oleh seorang muslim, "Wahai Syekh, apakah hukum seorang bukan habaib menikahi dengan
syarifah, yaitu keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja ya. Mari kita simak video, yaitu kisah Syekh Ahmad Surkati ketika ditanya tentang hal itu. Dan Syekh Ahmad Surkati ini pernah ya bertembung ya, maksudnya itu berlawanan dengan kaum Ba'lawi ya. Oke, mari kita simak videonya. Syekh Ahmad Surkati itu ketika ribut sama Ba'alwi, penyebab berdirinya Al-Irsyad ini, Syekh Ahmad Surkati pada waktu itu ke Solo. Dia ditanya, ada perempuan syarifah, perempuan dari golongan Ahlul Bait menikah dengan selain syarifah. Dia katakan sama orang Cina Muslim. Oh, Cina Muslim ya. Ditanya Syekh, sah enggak pernikahan? Kata Syekh, kalau persyaratannya terpenuhi sah. Iya, kalau persyaratannya terpenuhi. Ributlah Ahlul Baitnya Ba'lawi. Gimana bilang sah? Dia itu harus minta izin sama semua Alawiyin. Baru kalau semua Alawiyin mengizinkan dia menikah, baru boleh. Karena hak nasabnya itu hak semuanya. Wow, gitu ya. Akhirnya Syekh pulang dari Solo ke Jakarta, mulai ada perubahan di orang-orang Alawiyin. Syekh nggak disapa, sampai akhirnya Syekh mengundurkan diri. Padahal yang datangkan Alawi. Ketika Syekh mau pulang, disebutkan Syekh lagi duduk di stasiun, ketemu sama Nagibul Arab, Umar Manggus. Ada kapten Arab yang ada di Jakarta, namanya Umar Manggus. Ada kaptennya ya. Umar Manggus ini melihat Syekh, kenapa kata dia? Antum kalau tahu kondisi orang Arab pada waktu itu. Umar Manggus itu pernah ketemu sama salah satu habaib. Dia itu kapten Arab di stasiun. Katanya, ini salah satu habaib. Itu cium tangan. Kata Umar Manggus, Beb, nanti inti di rumah anak kasih 10 kali saya bukan. Tapi Masya Allah ya. Lucu ya teman-teman ya. Suruh cium tangan di depan orang, nanti sampai rumah mau 10 kali. Jadi intinya itu gini ya teman-teman ya. Ini para habib-habib ini intinya tuh ingin ya gila hormat gitu ya teman-teman ya. Gila hormat gitu ya. Mari kita lanjutkan ya. Di sini banyak orang, masa anak sih? Iya. Dan itu dipraktekkan di Madaris Alawiyin. Syekh Ahmad Surkati salah satu penyebab dia keluar juga. Ada 2 orang dari keluarga siswa di madrasah di Jamiatul Khair ini ngomong, Syekh, anak punya usul Syekh. Kata apa usul nanti? Anak kepingin. Jadi nanti itu yang bukan Alawiyin kalau pagi mau masuk sekolah itu cium tangan semua sama tangannya yang murid-murid Alawiyin. Aduh, iya. Kata Syekh, gimana ini? Ente ngomong kayak gitu. Astagfirullah. Sempat emosi, tapi sama ustaz yang lain diam-diam, diademkan ya. Ya Allah. Didinginkan, akhirnya Syekh alhamdulillah menerima, beliau berusaha untuk memperbaiki, tapi akhirnya beliau keluar juga. Diterima oleh Umar Manggus. Kata Umar Manggus, ya kamu nggak usah pulang, kita bikinkan madrasah. Nama madrasahnya Madrasatul Islah wal Irsyad. Iya, tuh madrasah yang pertama. Tahun berapa Irsyad berdiri? Jamaah. Tahun berapa ya? 1914. Wah, masih penjajahan Belanda. Hijriahnya tahun berapa? Alhamdulillah. Singkat cerita, Syekh bangun madrasah sukses. Nah, teman-teman yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya tentang terkait hukum akhwal ataupun non-Arab ataupun orang pribumi ya yang bukan keturunan Habib itu menikah dengan syarifah. Lalu kemudian ya ini ada perselisihan oleh Syekh Ahmad Surkati ya teman-teman. Sejak dari dulu itu memang ya Syekh Ahmad Surkati ini ya itu tidak disukai oleh Habib Ba'lawi ya. Karena apa? Karena Syekh Ahmad Surkati ini itu mengeluarkan fatwa bahwa hukumnya sah. Orang bukan habaib menikah dengan syarifah hukumnya sah. Nah, teman-teman, lalu kemudian ada seorang ya Habib yang tadi itu mengatakan demikian bahwasanya ya orang yang bukan habaib menikah dengan syarifah itu ibadahnya tidak akan diterima sampai hari kiamat kecuali ia mengembalikan keperawanan syarifah. Jadi teman-teman ya, ini lucu sekali ya. Ya mereka orang-orang ya Habib ini Ba'lawi ini lucu ya. Kok bisa mengatakan tidak sah gitu ya.
Padahal ya putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dinikahkan dengan bukan keturunan Nabi. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu adalah putri langsung dari Nabi ya, langsung dari Nabi. Ini di zaman sekarang ini entah Syarifah itu benar darahnya itu bersambung dengan darah Nabi atau bukan, belum tahu lagi. Ini sahabat Nabi loh ya, sahabat Nabi menikah dengan keturunan Nabi. Allahu Akbar. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi itu saja yang ingin saya sampaikan ya, bahwasanya memang di dalam podcastnya Bang Haji Rhoma Irama, yaitu memang saya menyimak, bagus ya, bagus ya, walaupun saya ada berbeda faham dengan Bang Haji Rhoma Irama, namun tentang terkait masalah ini, saya mendukung Bang Haji Rhoma Irama ya, teman-teman. Saya mendukung tesisnya Kiai Imaduddin juga. Karena ini sangat bagus ya. Karena apa teman-teman ya? Ya kalau kita lihat ya ceramahnya para habib-habib ini itu ya kita tahu kan ceramahnya itu bagaimana, dongeng-dongeng, ya ngibul gitu, kisah-kisah yang belum tentu kebenarannya. Banyak kok kalau saya bisa tampilkan videonya, itu sudah pernah saya bahas di YouTube saya juga ya teman-teman. Di channel saya juga itu sudah pernah bahas tentang ceramah-ceramah Habib ini. Dan saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Nah, oke teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.